Selamat pagi semua, saya Syanto Wongjoyo dari Microsoft Indonesia. Hari ini saya akan berdiskusi dengan dua narasumber kami dari dua industri yang berbeda, di mana mereka akan membagikan informasi mengenai proses perjalanan digital mereka selama masa pandemi, yang kalau kita lihat secara garis besar adalah melalui tahapan respons, recovery, dan juga yang paling penting, reimagine the future. Kedua narasumber itu adalah Ibu Yesi Yosetia, Chief Information dan Digital Officer Excel Axiata, serta Bapak Benny Halim, Group Chief Information Officer PT Astra International Tbk. Saya akan langsung ke narasumber pertama kita, Pak Benny. Selamat pagi Pak Benny, apa kabar? Salam sehat selalu. Selamat pagi Pak Syanto. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi dalam acara Microsoft Cloud Innovation Summit ini. Sama-sama Pak Syanto. Saya juga senang sekali diundang dan bisa hadir pada acara Microsoft Cloud Innovation Summit 2020 ini. Saya tahu sendiri, Astra sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di berbagai bidang terus berinovasi untuk memberikan yang terbaik buat pelanggan-pelanggan setianya. Nah, saya ingin tahu lebih detail mengenai perjalanan Astra sendiri, terutama dengan program digitalisasinya. Astra memulai digitalization-nya di tahun 2016, di mana CEO Astra pada saat itu, Pak Priyono, melihat bahwa Astra sudah saatnya masuk digitalisasi sebagai salah satu strategi beliau untuk membawa Astra menjadi pride of the nation. Tentunya bicara digital tidak bisa lepas dari teknologi. Astra sudah memanfaatkan IT sejak tahun 80-an untuk mengotomatisasi bisnis operation-nya dan bahkan mengimplementasikan ERP sejak tahun 90-an. Teknologi secara masif dimanfaatkan dalam 15 tahun terakhir ini, terutama dalam bisnis sales operation 4 roda dan 2 roda, di mana semua front end dan back end operation-nya sudah menggunakan sistem online centralized terintegrasi untuk semua cabang Astra International seluruh Indonesia. Peran teknologi di masa digitalisasi ini sudah bergerak dari business enabler menjadi business driver, di mana teknologi sudah menjadi bagian penting dalam pengembangan produk atau layanan baru, bahkan mengembangkan bisnis dan revenue stream baru. Dalam grup konglomerasi seperti Astra, teknologi membantu Astra membuat produk dan layanan yang merupakan padu padan semua produk dan layanan dari bisnis unit Astra yang relevan dan menata ulang customer journey menjadi lebih personalized. Teknologi cloud dan big data sangat membantu dalam perjalanan digitalisasi ini, di mana kami memakai Azure sebagai salah satu layanan cloud untuk menghost layanan digital e-commerce dan marketplace kami dan beberapa digital produk kami lainnya. Dalam masa pandemik 8 bulan terakhir ini, kami quote-unquote dipaksa untuk mengubah cara kami memanage dan operate bisnis kami. Bagaimana karyawan berinteraksi dengan customer, juga dengan peer karyawan lainnya. Semua harus dilakukan secara virtual, secara online. Beruntung sekali kami sudah mengadop Cloud Service Office 365 untuk semua karyawan Astra International sejak tahun lalu. Dan pada saat pandemik ini, tim sangat membantu sekali dalam kami melakukan kolaborasi antar karyawan. Mantap sekali penjelasannya Pak. Nah, tadi Pak Benny menyebutkan mengenai produk atau layanan baru yang dipicu oleh proses digitalisasi sendiri. Apakah boleh di-share atau di-elaborate Pak contoh-contoh implementasinya, baik di level grup ataupun mungkin di level anak perusahaan? Dalam 4 tahun terakhir ini, sejak dimulainya program digitalisasi, saya melihat dampak yang sangat positif di Astra secara grup, di mana saat ini hampir semua business unit punya program digital. Sebagai contoh, di salah satu sales operation Astra, tahun lalu baru saja meluncurkan layanan e-commerce dengan journey customer yang totally ditata ulang. Di masa pandemik ini, layanan digital baru ini sangat membantu bisnis kami tersebut untuk tetap memberikan layanan terbaiknya ke customer. Digital produk ini didukung juga oleh teknologi big data yang memungkinkan kami melakukan evaluasi dan adjustment secara terus-menerus experience customer yang mana yang paling sesuai dan efektif. Penawaran dan layanan mana yang paling sesuai untuk kelompok customer tertentu. Langkah ini diikuti oleh sales operation lainnya, dan dengan teknologi cloud dan by design secara aplikasi sudah platform-based, kami bisa mereplicate dan meleverage layanan ini dengan mudah dan cepat. Selain dari sisi bisnis dan operation, tentunya perusahaan seperti Astra harus menjaga moral dan engagement dengan karyawannya.
Tadi Pak Benny cerita mengenai kolaborasi dengan karyawan, terutama nantinya bagaimana menjaga komunikasi antar manajemen yang pastinya bukan hanya terjadi di kantor pusat, tapi juga diperlukan untuk sampai ke seluruh Indonesia. Mungkin Pak Benny bisa share nggak Pak? Ada tips atau sharing ataupun insight apa yang Astra lakukan selama masa pandemi ini untuk menjaga moral dan komunikasi terutama di level manajemen Pak? Pertanyaan menarik Pak Syanto. Kami di Astra, di semua jajaran manajemen dari top manajemen sampai ke frontliners, PDCA meeting menjadi bagian dari aktivitas rutin kami. Sejak tahun lalu juga kami mulai mencoba metode baru design thinking dalam rangka menumbuh kembangkan kultur inovasi dalam organisasi kami. Semua ini dalam masa pandemik ini mau tidak mau harus berubah. Dari yang tadinya selalu kami lakukan secara fisik, sekarang harus dilakukan online, virtual. Kami di Astra sangat menjaga ketat protokol kesehatan di seluruh lingkungan kerja kami dan mekanisme pelaksanaan protokol ini sedikit banyak membantu proses transisi kami ke online channel. Thanks to Microsoft Teams Technology, saat ini semua aktivitas meeting dan koordinasi kami di Astra dapat dilakukan secara virtual. Komunikasi dua arah antara top management dengan semua jajaran manajemen sampai ke frontliners juga merupakan salah satu calendar of event penting buat Astra. Tahun-tahun sebelumnya kami selalu melakukan Gemba ini, mengumpulkan semua jajaran manajemen dan frontliners Astra dari seluruh Indonesia di conference hall kami di Menara Astra untuk bertemu langsung dengan BOD Astra. Di acara ini CEO Astra menyampaikan pencapaian kinerja dan strategi-strategi Astra dan membuka forum komunikasi dengan semua peserta. Tahun ini tidak mungkin lagi dilakukan event seperti itu. Again, dengan teknologi Teams kita bisa melakukan live event akbar ini secara online. Terima kasih Pak untuk penjelasannya yang komprehensif sekali. Astra sendiri terima kasih nih sudah mempercayakan Microsoft sebagai salah satu teknologi partner untuk mendukung perjalanan digitalisasi Astra. Bagaimana masukan dan pengalaman Astra selama bermitra dengan Microsoft? Mungkin Pak Benny bisa share sedikit kepada kita dan kepada pemirsa sekalian. Microsoft sudah lama menjadi bisnis partner Astra. Kami pakai platform .NET dan SQL untuk membangun dealer management system yang dipakai oleh seluruh sales operation bisnis kami di semua cabang di seluruh Indonesia. Sistem centralized online dan skala besar ini sangat kritikal. Tingkat availability-nya harus di atas 99%. Untuk menjaga service level ini, kami membutuhkan partner yang bisa memberikan jaminan dukungan global dan dipercaya disiplin governance-nya. Ini tipikal kebutuhan corporate besar. Inilah yang menjadi salah satu dasar pemikiran kami untuk berpartner dengan Microsoft dan menggunakan platform dan teknologinya. Dari sisi digitalisasi, CEO kami sebelumnya Pak Priyono melihat bahwa Astra membutuhkan partner digital global yang bisa diandalkan dan sangat mumpuni untuk urusan teknologi, terutama teknologi terkini, karena digitalisasi sangat tergantung dengan teknologi. Beliau sempat bertemu langsung dengan CEO Microsoft Satya Nadella. Satya pada saat itu share bagaimana sebagai CEO baru melakukan transformasi di Microsoft sendiri dan melihat beberapa contoh real bagaimana Microsoft membantu korporasi lain melakukan digital transformation. Satya memberikan full komitmen kepada Pak Pri untuk membantu Astra dan jadilah Microsoft sebagai salah satu strategic partner Astra untuk membantu digitalisasi Astra. Microsoft membantu Astra menggulirkan program digitalisasi dengan beberapa inisiatif strategis digital awal seperti Big Data, Ride Sharing Mobility Business, dan Loyalty Programs. Ini yang terakhir Pak, dalam kondisi pandemik sekarang ini, di mana banyak perusahaan sudah melakukan langkah-langkah, mulai dari melakukan respon, kemudian recovery, sekarang hampir semua perusahaan sudah melakukan perencanaan untuk tahun 2021 dan ke depannya. Atau kami menyebut sebagai fase reimagine the future. Kalau dari point of view Astra sendiri, mungkin Pak Benny bisa sharing Pak, apa arahan dari manajemen, arahan dari BOD mengenai reimagine the future ini sendiri? Untuk kedepannya saya sangat berharap Microsoft tetap dapat membawa inovasi-inovasi teknologi terkini yang relevan sehingga dapat dimanfaatkan oleh Astra dalam perjalanan transformasi digital yang masih kami jalani ini menuju goal Astra menjadi pride of the nation. Pertama, di level operations harus bisa membantu bisnis untuk modernizing the core. Mendorong terciptanya kolaborasi yang erat dalam ekosistem Astra,
membantu bisnis untuk mencapai cost leadership. Di level bisnis, harus bisa membantu bisnis menangkap peluang-peluang baru dalam digital economy dan membantu menciptakan revenue stream baru. Di level corporate, harus membuat Astra lebih agile dan membuat Astra menjadi intelligent corporation. Wah, keren sekali ini perjalanan Astra sendiri sudah panjang dan bukan hanya dalam tataran perencanaan, tapi sudah masuk dalam fase implementasi untuk menjadi pride of the nation. Pak Benny, terima kasih sekali lagi sudah hadir dan berkenan berbagi bersama kita semua. Semoga Astra terus menjadi kebanggaan bangsa dan berkarya untuk Indonesia. Selamat pagi, salam sehat selalu.